And saya Thank setuju, you. tak hanya digital quotient, tetapi juga AI quotient. Dengan Ya, cara dan prinsip yang sama, orang harus belajar tak hanya bagaimana berenang di air yang telaga kecil, tapi di laut. Mereka harus belajar bagaimana dia hanya punya DQ and Christian DQ yang tinggi, tetapi apa arti dan akan bergumul bersama untuk AI quotient. And juga itu penting untuk membedakan human intelligence, HI, dengan AI. AI itu artificial intelligence, tidak berarti tidak intelligent, itu hanya intelligent dengan cara pengertian dan buatan. skala yang sangat beda daripada manusia. Lebih daripada itu perbuatan, tapi ini yang jadi Buatan, Pak. sulit, Bukan perbuatan. Buatan. buatan. Tetapi orang tak sadar, buatannya bukan oleh manusia. Sekarang kayak itu machine learning, itu buat pengertian diri sendiri sampai bahasa sendiri, parameters. I mean, itu sesuatu yang manusia pun sekarang tidak bisa mengerti cukup untuk mengerti cara kerja AI di dalamnya. Dan itu tambah pintar setiap 6 bulan 2 kali lebih smart. Dan ini akan exponential untuk 5 sampai 10 tahun. So you mikir, wow, sekarang seperti apa dalam 2, 3, 5 tahun depan. Berarti harus siapkan sekarang mulai punya skillsnya. Dan saya rasa jawaban itu akan seputar skills. Anak-anak akan memakainya. Saya sudah lihat di kampung sini ada anak yang pinjam sepeda motor daripada orang tuanya dan bahaya, wum wum sini sana. Itu adalah alasan saya punya sesuatu seperti ini. Untuk saya tidak membunuh, ini satu SIM. Untuk orang yang mengerti, karena diajar oleh pemerintah. Apa yang bisa, tidak bisa. Di Indonesia beda daripada luar negeri. And dengan cara yang sama, seharusnya gereja, lebih lagi guru sekolah minggu, punya tanggung jawab dan secara proaktif menolong anak untuk tahu apa yang etis, apa yang benar, cara memakai. Apakah mereka akan belajar dari diri sendiri, dari luar gereja, atau gereja akan bilang, ini sangat menolong untuk lakukan PA, untuk belajar bersama, untuk share, untuk eksplorasi ide-ide. Dengan pengertian, ada hoax di internet, ada scam di WA, dan dimanapun ada bahaya. Ternyata ini itu izin untuk saya bisa steer. Ini bukan jaminan saya dapat masuk rumah sakit. Kalau saya steer dengan bodoh atau saya steer dengan arah yang salah, well, pasti ada kecelakaan. Dengan cara yang sama, kalau pakai AI dengan cara yang salah, kalau saya tanya itu untuk sesuatu yang tidak bisa atau tidak ada, itu akan coba. Sama dengan mobil, akan salah arahnya. Dan saya steer di mana saya mau. Tapi hasilnya, hati-hati. Dan seperti Effie bilang dan teman lain, tidak selalu bisa mempercayakan itu. Sama dengan kalau saya punya satu assistant, dan saya lihat even di proses waktu bikin publikasi, Effie dan Yulia, ada hasil daripada itu dan nanti dicek quality control, ada salah ejaan, atau ada informasi yang tidak tepat, dan selalu ada tingkat quality control, tingkat checking. Dan seperti Effie bilang, jangan hanya selalu sumber, jangan hanya satu, selalu lihat dan periksa dari beberapa sumber. Dan kalau you punya intelligence, human intelligence, periksa critical thinking. Kalau punya human intelligence, tanya orang lain. And so ini assistant. Tak pernah ada assistant yang bisa baca otak saya dan selalu tepat. And lebih daripada itu, kalau saya kurang bisa fasik untuk jelaskan apa yang saya mau dan cara dan bentuknya, sering yang saya dapat nih, tak cocok atau ngawur. So, itu yang saya akan omong. Iya, terima kasih Pak Max. Jadi kita nggak bisa terima mentah-mentah ya hasil dari apa namanya dari AI. Jadi Bapak Ibu yang smart itu bukan hanya AI, saudara sendiri juga harus smart. Kalau saudara nggak pinter nanti dibohongin ya sama AI. Apakah AI bisa bohong? Bisa, sangat bisa. Karena itu Bapak Ibu kita sendiri harus smart. Nah, Bapak Ibu ini ada banyak sekali pertanyaan yang nggak mungkin saya akan bisa
sampaikan satu persatu, tapi ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip itu tentang apakah rekaman ini nanti akan dibagikan. Ya, Bapak Ibu nanti rekaman ini akan diproses lalu akan dipasang di ai.sabda.org. Jadi Bapak Ibu mau lihat lagi, mau bagikan lagi ke teman, boleh. Hari ini bukan workshop sekali lagi ya. Hari ini adalah pendahuluan, introduction untuk guru visual minggu untuk punya semangat, untuk punya motivasi dan untuk menolong Bapak Ibu semuanya melihat apa kegunaan AI. Tadi sudah diberikan contoh oleh para panelis kita bagaimana ya bisa sangat menolong gitu ya. Tapi sekali lagi ada warning, ada peringatan untuk Bapak Ibu hati-hati menggunakan. Kami tidak hanya menyarankan untuk pakai, tapi kami juga menyarankan untuk critical thinking, untuk cerdas di dalam menggunakannya. Jadi jangan hanya melihat satu sisi ya, wah ya berguna langsung dipakai semuanya ya. Tapi Bapak Um, Ibu juga harus tahu ada dan ini, bahayanya. Sorry. ya, saya akan Silakan. tambah bahayanya tidak hanya AI, seluruh internet. Bahaya tidak hanya internet, tetapi semua dunia digital ada bahaya. Di luar dunia digital juga. So, seperti dibilang, cerdasnya harus dua sisi, AI-nya, tetapi bagaimana dan apakah guru sekolah minggu akan lebih pintar untuk memakainya dan akan mengajar anaknya untuk lebih pintar memakainya. Dunia akan terus-menerus arah AI. It's Ya, here, it's gonna stay. ya. Tapi ya, Bu Yuli, Terima oke. kasih. Silakan Pak Agria. Ya, ya, supaya lebih memberi gambaran gini. Jadi AI yang ada ini sekarang kan dikelompokkan menjadi 4 bagian gitu ya. Ya, Jadi yang pertama itu disebutnya adalah supervisi learning gitu ya. Nah ini kelompok-kelompok ini dibuat seperti program seperti guru untuk mengajarkan benar salah kira-kira gitu. Lalu yang kedua itu adalah uh, unsupervised learning ya. Jadi program yang dibuat untuk apa mesin gitu yang diberi data. Jadi eh, misalnya kayak YouTube, TikTok itu kan dia mengerjakan algoritma, itu kelompok yang ini gitu ya, unsupervised learning. Lalu yang ketiga itu adalah kelompok reinforcement learning. Ini misalnya seorang bayi yang mau belajar jalan, diajari sama orang tuanya, tapi dia melakukan dengan cara trial and error gitu ya. Nah, tadi yang berkaitan dengan ketakutan-ketakutan itu nanti kalau AI yang kelompok ini deep learning, ini dia mampu mereplikasi otak manusia, ya. Nah, ini mungkin belum sampai di situ perkembangannya, mungkin bisa jadi beberapa tahun ke depan, gitu ya. Nah, ini dia bisa seperti mengcapture, kemudian mengolah data masukan. Kita kan di propling data kita. Nah, itu termasuk AI yang deep learning itu. Kira-kira itu. Jadi supaya kita mengerti, oh ini kelompok mana sih AI-nya gitu. Kira-kira itu gambaran sekilas saja, Bu. Terima kasih.